Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وزكى أبدانهم من درن السيئات وطهر. أحمده سبحانه وهو المستحق لأن يحمد ويشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا وقدر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم على عبدك محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يسمى يوم الجوائز ويرجع فيه من المصلى كل بما قسم له فائز. والمحسنون يجدون في سحابهم العزة والكرامة والمذنبون يجدون الخيبة والندامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إذا كان يوم العيد الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض في كل بلد فيقفون على أفواه سكاك ينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس. يا أمة محمد أخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم قال الله عز وجل يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله. فيقولون إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره. ويقول أشهدكم إني جعلت ثوابهم من صيامهم رضائي ومغفرتي. ويقول سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني شيئا في جمعكم هذا لآخرتكم إلا أعطيتكموه ولا لدنياكم إلا نظرت لكم أن صرفوا مغفورا قد أرضيتموني ورضيت عنكم. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya
dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Pada hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Hari yang sangat berbahagia bagi kita kaum muslimin, sebab merupakan hari kemenangan di mana kita semua selama sebulan penuh telah berhasil menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Bahkan bersamaan dengan itu pula kita telah berhasil memerangi hawa nafsu dan syahwat, menjauhi segala kemaksiatan seperti berdusta, mempergunjing orang, menipu, menghasut, dengki, dan lain sebagainya dari semua perbuatan yang tercela. Sebaliknya, selama 1 bulan itu kita telah berhasil meningkatkan amal soleh, menjalankan sholat tarawih, sholat tahajud, tadarus, memperbanyak sedekah, dan lain sebagainya dari amal yang terpuji dan mulia. Hari ini kita sebut dengan hari kemenangan, karena kepulangan kita dari tempat ini menuju rumah masing-masing akan membawa pahala yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang telah berbuat kebajikan, mereka akan memperoleh di dalam buku catatannya keluhuran dan kemuliaan. Sedang orang-orang yang berbuat dosa, mereka juga akan memperoleh di dalam buku catatan kerugian dan penyesalan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, di dalam hadis marfu' ada disebutkan sebagai berikut: apabila telah datang hari raya, maka turunlah para malaikat ke bumi di tiap-tiap negara. Lalu mereka berhenti di setiap ujung jalan seraya berseru dengan suara yang dapat didengar oleh setiap makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Wahai umat Muhammad, keluarlah kalian untuk menghadap Tuhan yang Maha Pemurah, yang memberi kenikmatan dan mengampuni dosa besar. Pada waktu itu, apabila mereka keluar menuju ke tempat sholat hari raya, maka Allah berfirman, wahai malaikatku, apakah balasan buruh bila mana ia telah mengerjakannya? Para malaikat menjawab, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah pahalanya. Allah lalu berfirman, sekarang aku saksikan kepada kamu sekalian, sesungguhnya aku jadikan keridhaan dan pengampunanku sebagai pahala mereka di dalam menjalankan puasa dan sholat mereka. Demi keagungan dan keluhuranku, pada hari ini kamu sekalian tidak minta kepadaku perkara apa saja yang berguna bagi akhirat kalian, kecuali aku pasti memberinya. Sekarang bubarlah kalian dengan membawa ampunan karena kalian telah ridho mengikuti perintahku. Dan begitu pula aku ridho kepada kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hari raya Idul Fitri ini kita kaum muslimin diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, baik ia lelaki ataupun perempuan, merdeka atau budak belian, besar atau kecil, semuanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 2,5 kg berupa beras bagi anak-anak atau budak belian. Maka orang tua atau majikannya yang wajib mengeluarkan zakatnya. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini adalah menginvestasikan dari rasa sosial kita kepada fakir miskin yang hidupnya selalu di dalam kesulitan. Kalau dalam suasana yang gembira dan bahagia ini kita tidak mau peduli dengan nasib mereka, maka sungguh kasihan mereka. Padahal agama Islam diturunkan kepada kita ini tiada lain adalah untuk menuntun kita kepada jalan yang lurus dan terpuji. Sedang apakah pantas di saat kita bersukaria sementara kiri kanan kita terdapat sesama saudara muslim yang hidupnya kekurangan? Sudah barang tentu saudara muslim yang hidupnya kekurangan, hal itu tidak pantas sama sekali, merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Yang patut dilakukan oleh orang muslim, di mana salah satu kewajiban orang Islam adalah saling tolong menolong, bersifat solider dan toleran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya kata Allah,
dan bertolong-tolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pedih siksanya. Oleh sebab itu Allah mewajibkan zakat fitrah kepada seluruh umat Islam yang mempunyai kelebihan jatah makan untuk sehari semalam pada hari raya itu bagi dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu an, kata Rasulullah SAW, "Rada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa." Kata Rasulullah, artinya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum kepada setiap orang merdeka atau budak belian, lelaki atau perempuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar dan hanya kepadanya lah segala puji. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana fungsi zakat adalah untuk membersihkan harta benda yang kita miliki, maka fungsi zakat fitrah pun untuk membersihkan diri kita dari segala dosa atau segala noda. Artinya, dengan zakat fitrah itu, kita dibersihkan dari sifat-sifat yang keji dan kotor. Baik sifat kikir, tamak, sombong, dengki, dan lain sebagainya, dari semua sifat-sifat yang tercela. Maka berbahagialah kita karena kita telah dapat menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan, melaksanakan sholat tarawih, berzikir, kemudian pada tengah malam, dan kemudian di akhir bulan puasa, kita keluarkan zakat fitrah. Allah telah berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ia ingat kepada Tuhannya lalu ia bersembahyang. Demikian besar faedah zakat fitrah ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantungkan diterimanya ibadah puasa itu bila orang sudah membayarkan zakat fitrahnya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Shaum syahri Ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Kata Rasulullah, puasa bulan Ramadan itu digantungkan di antara langit dan bumi dan tidak diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zakat fitrah. Hadis riwayat Abu Hafs bin Syahain. Maksud hadis ini adalah bahwa puasa Ramadan yang telah dikerjakan 1 bulan penuh itu tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dikeluarkan zakat fitrahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, hanya segalanya lah segala puji. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sesuai dengan kebesaran hari raya Idul Fitri ini, maka Allah telah menghalalkan kepada kita sekalian untuk makan dan minum. Sebaliknya, pada hari ini kita dilarang berpuasa. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal kebajikan sebagaimana yang telah biasa kita lakukan. Marilah kita saling maaf-memaafkan dengan bersalam-salaman antara kita sesama atau kepada orang yang selama ini bermusuhan. Marilah kita bersilaturahmi dengan saling berkunjung mengunjungi, berziarah kepada orang tua, kepada para guru, para sesepuh, dan kepada orang-orang yang perlu diziarahi. Mari kita pererat tali persaudaraan sama umat Islam kita, hapus segala perselisihan dan kesalahan fahaman. Kemudian kita ganti dengan saling pengertian dan kasih sayang, sehingga benar-benar terasalah makna Hari Raya Idul Fitri ini yang kita sambut pada hari ini. Tersebut dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabuhu Allahu hisaban yasira, wa adkhalahu Allahu al-jannata." Qalu, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Qala, "Tu'ti man haramaka wa tasil min fasalak wa ta'fu amman zalamak fa idza fa'alta dzalika tadkhulul jannah." Yang artinya ada 3 perkara, kata Rasulullah, barang siapa mau mengamalkannya, niscaya Allah akan menghisapnya dengan hisap yang ringan dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Para sahabat lalu bertanya,
Apakah perkara tiga itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu bersabda, yaitu kamu mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, kamu mau menyambung tali persaudaraan dengan kamu, dan kamu mau memberi maaf kepada orang yang telah menganiayamu. Apabila kamu telah berbuat seperti itu, kata Rasulullah, niscaya kamu bakal masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, hanya kepadanya lah kita hadapkan segala puji. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, tadi malam, semalam suntuk, kita telah menyambut hari raya dengan takbir, bertasbih dan bertauhid. Sebelum itu, selama 1 bulan, kita telah tekun berpuasa, menjalankan sholat tarawih 20 rakaat, dan sholat witir setiap malam. Bersama-sama itu pula, kita telah berhasil mengekang hawa nafsu dan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak sedekah, giat mengerjakan sholat malam, dan lain sebagainya. Kemudian di akhir bulan Ramadan, kita telah penuh keikhlasan, telah membayarkan zakat fitrah kepada fakir miskin. Maka kini bulan Ramadan yang penuh dengan berkah itu telah kita lampaui. Kita sekarang berada di bulan Syawal. Tentu saja suasananya sudah berubah, tidak seperti di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kita harus waspada, jangan sampai kegiatan beribadah selama bulan Ramadan kita telah tekuni itu, lalu menjadi kendor kembali. Kalau di bulan Ramadan giat bangun malam untuk sholat tahajud misalnya, maka kegiatan itu jangan lalu kita hentikan. Akan tetapi bahkan kita harus tingkatkan, termasuk pula ibadah-ibadah lainnya. Sebab bukanlah termasuk orang yang beruntung jika presentase atau perhitungannya ibadahnya semakin hari semakin